وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Malam hari ini kajian kita melanjutkan tentang pelajaran berharga dari sebab kebinasaan umat terdahulu, dan insyaallah pendalaman kita tentang hukum-hukum seputar Id, terutama adalah pembahasan tentang Idul Adha. Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa memberikan pelajaran yang besar kepada hambanya agar dia bisa belajar dari umat-umat yang datang sebelum kita. Allah Tabaraka wa Ta'ala mengutus di setiap negeri, di setiap generasi ada seorang Rasul, di mana Rasul itu mereka senantiasa mengajak, menyeru kepada kaumnya untuk beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, dan menjauhkan dari peribadatan kepada selain Allah yang disebut dengan taghut. Sebagaimana tentang bagaimana peran dan tugas para Rasul, Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim yang berbunyi, walaqad ba'athna fi kulli ummatir rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus setiap umat, setiap generasi, maka adalah Rasul. Rasul adalah maknanya mursalun, yang diutus. Dengan kata lain, yaitu seorang manusia yang telah dipilih oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, yang tentu memiliki hati yang terbaik di antara hati-hati manusia di waktu itu. Dan kemudian Allah berikan berupa risalah, berupa aturan, berupa syariat yang memiliki tugas untuk menyampaikannya. Itulah Rasul. Di antara syariat yang agung dan mulia para Rasul, menyeru kepada umat ini untuk ibadah mengabdi hanya kepada Allah dan menjauhi berbagai macam yakni taghut, sesuatu yang diibadai selain Allah Tabaraka Ta'ala. Tapi pada kenyataannya tidaklah semua kaumnya mereka mengikuti ajakan seruan dakwah para nabi dan rasul. Maka oleh sebab itu Allah Tabaraka Ta'ala binasakan mereka, hancurkan mereka, tentu dengan berbagai macam musibah, malapetaka yang memang disesuaikan dengan keadaan di masa itu. Kita umat yang akhir zaman, maka diingatkan dan begitu indah wajangan Rasul. Tidaklah seorang muslim tersengat bisa hewan yang beracun dari satu lubang sebanyak 2 kali. Artinya jika seseorang itu pernah jatuh di satu lubang, maka tidak mungkin dia jatuh untuk yang kedua kalinya di satu lubang yang sama. Artinya, kalau umat-umat yang dahulu, bagaimana mereka itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah, maka tentu bukan karena sebab kezaliman Allah, karena sebab mereka maka mereka mendurhakai para nabi dan rasul, dan mereka bermaksiat kepada Allah Tabaraka Ta'ala. Sehingga inilah yang dimaksudkan kajian pembahasan kita, pelajaran berharga dari sebab kebinasaan umat terdahulu. Allah sebutkan dalam Al-Quranul Karim tentang kisah keadaan satu kaum yang dikenal dengan kaum Saba. Kaum Saba. Sehingga kaum Saba ini satu kaum yang Allah sebutkan pula dan abadikan dalam satu nama surah dalam Al-Quran, yaitu surah Saba. Pada ayat 15 sampai ayat 17 di mana Allah berfirman,
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Kata Allah, sungguh bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Allah di tempat kediaman mereka. Jadi di sini Allah tegaskan sungguh atau sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan kebesaran Allah di tempat kediaman mereka. Artinya supaya kita bisa mengambil pelajaran bagaimana pelajaran itu dijadikan sebuah ibrah yang mulia, sehingga kita belajar dari kesalahan mereka yang pada intinya dikala seseorang itu mengetahui sebuah keburukan, kesalahan, bukan untuk mengikuti tapi untuk berhati-hati. Sebagaimana ada istilah perkataan Arab, "Naam araftu asy-syarra la li syarri walakin litawakkihi." Tatkala aku mengenali sebuah keburukan, sebuah kejelekan, bukan karena aku ingin melakukannya, tetapi aku ingin berhati-hati dari keburukan dan kejahatan itu. Karena barang siapa yang tidak bisa membedakan, mengenali antara kebaikan dan keburukan, maka niscaya dia akan jatuh kepada keburukan. Demikian kata Allah, sungguh bagi kaum Saba ada tanda-tanda kekuasaan di tempat kediaman mereka. Jannatani an yamini wa shimal. Di mana kaum Saba ini Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan dua buah kebun yang berada di sebelah kanan dan sebelah kiri. Perhatikan, ada kalimat jannah. Jannah di sini dalam arti bahasa yaitu kebun atau tempat yang di dalamnya ada banyak pepohonan, sehingga sesuatu yang sejuk, enak dipandang, ya, itu dengan arti jannah, arti bahasa. Sehingga kaum Saba ini diberikan oleh Allah dua kebun dari sebelah kanan dan sebelah kiri. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Nah, kebun tadi tentu bukan kebun sedang sekedar tanaman, tetapi di sana kebun yang menjadi anugerah rezeki dari Allah Tabaraka Taala. Sebagaimana keadaan kita di masa-masa hidup kita ini, ada kebun anggur, ada kebun stroberi, ada kebun kurma dan yang semisalnya, apel dan semisalnya. Sampai Allah katakan apa? Makanlah dari anugerah rezeki Rabb kalian. Washkurulah. Kalau sudah demikian, berterima kasihlah kalian kepada Allah. Kemudian baldatun tayyibatu wa rabbun ghafur. Kata Allah, disebutkan di sana negerimu adalah negeri yang baik. Baldatun tayyibah, negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, dan Rabbmu yang Maha Pengampun. Nah, barakallahu fikum, kita berharap pula di negeri kita Indonesia yang kita cintai. Masya Allah, jelas-jelas negeri muslimin, penduduknya mayoritas muslimin, syiar-syiar Islam terpampang dan ditegakkan di negeri tersebut dalam bingkai NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana Allah anugerahkan negeri Indonesia ini? Tanahnya luas, daratan yang sangat luas, terbentang dan subur secara umum. Inilah negeri kita yang bisa jadi disebut dengan baldatun thayyibah, adalah negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, di mana Rabb kita Allah Jalla wa Ala Maha Pengampun. Fa'aradu fa'arsalna alaihim sailal arami wa baddalnahum bi jannatayhim jannataini dhawatai ukulin khamtin wa athli wa syai'in min sidrin qalil. Kemudian maka tatkala mereka berpaling, ini berpaling, ya, dia tidak melakukan sebagaimana perintah Allah. Dia tidak
pandai mensyukuri nikmat Allah. Syukur tentu dimaksudkan di sini bagaimana dia iqamatut ta'alil mun'im. Dia bisa menegakkan ketaatan dia kepada Allah. Nikmat yang Allah sudah berikan kepada mereka, penduduk Sabah, kita, negeri kita yang kita cintai ini, kenapa tidak digunakan untuk taat kepada Allah? Untuk menegakkan ketaatan kita kepada Allah, mentauhidkan Allah, menjalankan titah syariat Allah. Nah, maka kalau kemudian fa'aradu, maka mereka berpaling. Apa yang terjadi? Fa'arsalna alaihim saylal arim. Karena memang mereka berpaling dari perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami pun mendatangkan banjir besar kepada mereka. Saylal arim. Wa baddalnahum bi jannatayhim. Subhanallah. Yang tadi menjadi apa? Baldah tayyibah. Wa rabbun ghafur, ya Allah. Tentu kita tidak inginkan negeri sebagaimana kita yang kita cintai, penduduk mayoritas muslimin. Ya. Yang tadinya baldatun tayyibah wa rabbun ghafur. Sebab apa tadi? Fa'aradu. Mereka berpaling. Berpaling dari mana? Karena perintah Allah, kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Mestinya kalian nikmati, kalian tunjukkan nikmat-nikmat Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmat-nikmat Rabbmu, maka tunjukkan, buktikan. Maksudnya, ya buktikan dalam rangka kebaikan. Washkurulah, bersyukurlah kepada Allah. Sementara kita tahu Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah tatkala Rabb kalian memberikan pengumuman, sungguh jika kalian mau mensyukuri nikmat Allah, apa kata Allah? La azidannakum, sungguh kami akan tambah. Allah akan jaga, Allah pelihara. Tetapi sebaliknya, ya, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Sungguh jika kalian kufur, maka siksaku amat pedih. Dunia dan seluruh isinya dibentangkan untuk kita, dan masing-masing diberikan bagian oleh Allah Tabaraka Taala. Negeri kita, kita cintai, kita berbangga dengan negeri kita. Siapa yang tidak menjaga negeri ini? Kalau tidak kita sebagai penduduk, rakyat Indonesia. Tentu kita menjaganya, memeliharanya, ya dengan kita mensyukuri nikmat Allah Tabaraka Taala. Syukur nikmat. Iqamatut ta'alil mun'im. Bukan sebaliknya kita berhura-hura. Ya, nanti akan ada sanksi yang besar. Bagaimana penduduk Sabah tadi? Yang Allah katakan apa? Laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah. Sungguh ada tanda kekuasaan Allah pada penduduk kaum Sabah, dan mereka itu di rumah-rumah mereka. Seperti positif. Maka kondisi yang demikian tadi, fa arsalna 'alaihim saylal 'arim wa baddalnahum bi jannatayhim jannatain dhawatai ukulin khamti wa athli wa syai' min sidrin qalil. Kami pun turunkan banjir yang besar, yang dahsyat, dan kami pun gantikan kebun yang dari sisi kanan, sisi kiri tadi, dengan dua kebun yang ditumbuhi pepohon yang berbuah pahit. Dawatai ukulin khamt. Yang kebunnya tadinya apa? Masya Allah. Yang Allah tidak mungkin. Kalau Allah katakan kulu mir rizqi rabbikum washkurulah, makanlah, sementara nggak bisa dinikmati. Gimana mungkin Allah perintahkan begitu? Sebab kemudian mereka apa tadi? Fa'aradu. Mereka berpaling. Akhirnya apa? Dua kebun tadi diganti oleh Allah. Ternyata kebun yang tadi ditumbuhi pepohonan yang berbuah pahit. Demikian pula apa? Wa athl, yaitu pohon athl. Kemudian wa syai'in min sidrin qalil, dan sesuatu sedikit dari pohon siter. Pohon siter ini pohon berduri. Pohon yang berduri. Betul, siter itu bisa menjadi sebab-sebab kebaikan. Tapi secara umum
berduri, durinya juga sakit. Kalau sidr ada dua jenis, ada pun kalau di Bali dengan istilah pekul. Ya, ada memang sidr, kalau yang biasa Yaman itu memang membuahkan buah, ada buah sidr agak besar. Tapi kalau di Bali ini kecil-kecil, seperti mungkin di Pulau Serangan. Ya, kenapa seperti itu? Digantikan dua kebun tadi dengan pepohonan yang ditumbuhi pepohonan yang pahit. Demikian pula pohon athal, sedikit dari pohon sidr. Dzalika jazainahum bima kafaru. Yang kedua, itulah kata Allah, kami balasi mereka. Dibalasi apa tadi? Negeri yang tadinya baldatun thayyibah wa rabbun ghafur menjadi fa'arsalna alaihim sailal arim, banjir yang besar. Kemudian pepohonan yang tadi dua kebun, sebelah kanan sebelah kiri, yang demikian bisa dia nikmati, menjadi tumbuh berbalik pohon yang pahit, pohon athal dan kemudian pohon sidr. Balasan kami bima kafaru, sebab kekafiran mereka. Jelas-jelas kafir yang dimaksudkan di sini kekafiran yang bukan disebut dengan kufrun asghar, tapi kekafiran yang mengantarkan mereka justru keluar dari keimanan. Wa hal yujazi illa al-kafur. Kecuali Allah katakan apa? Kami tidak akan menjatuhkan sebuah azab kecuali hanya kepada orang-orang yang sangat kufur, sangat kafir. Perhatikan, wa hal nujazi illa al-kafur. Dan tidaklah kami akan membalasi dengan azab yang dahsyat, azab yang pedih, kecuali apa? Sangat atau kepada orang yang sangat pengingkar, orang yang sangat kafir. Maka jangan macam-macam, sehingga jangan menganggap enteng perbuatan a'radu an dzikrillah, kufur nikmah, jangan dianggap enteng. Maka ketahuilah bahwa salah satu penyebab turunnya siksaan adalah hilangnya kesyukuran terhadap nikmat-nikmat Allah. Maka Allah Azza wa Jalla juga mengingatkan dalam ayat yang lain, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum wa kana Allahu syakiran alima. Surah An-Nisa ayat 147. Ya. Ma yaf'alullah, mengapa Allah menyiksa kalian? Atau tidaklah Allah mungkin akan menyiksa kalian? Ya, in syakartum wa amantum. Tak mungkin Allah akan menyiksa kalian jika kalian adalah kaum atau orang-orang yang pandai bersyukur. Jika kalian adalah kaum yang beriman kepada Allah. Wa kana Allahu syakiran alima, dan adalah Allah Maha mensyukuri. Apa maksudnya? Kalau antum bersyukur, Allah ini tambahkan lebih baik. Sementara Allah enggak perlu ucapan terima kasih antum. Kalau antum bersyukur, kata Allah, wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara, ya, ila akhir ayat. Barang siapa yang bersyukur, maka syukur itu akan kembali pada dirinya. Barang siapa yang kufur, fa innallaha ghaniyyun hamid, sesungguhnya Allah tetap maha kaya dan maha terpuji. Jika antum pun kufur, tidak akan pernah menambah kekayaan Allah. Jika engkau pun kufur, juga tidak akan pernah mengurangi akan kemuliaan Allah, sama sekali tidak. Makanya disebutkan di sini, wa kana Allahu syakiran alima. Allah itu zat yang maha mensyukuri, lagi maha mengetahui. Artinya apa? Siapa hamba yang bersyukur, Allah pun akan berikan nikmat itu lebih baik, lebih banyak. Ya. Maka ini bagaimana ayat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala tidak akan menyiksa kalian sepanjang kalian selalu bersyukur dan beriman kepada Allah. Jadi ketika kita penduduk negeri tidak bersyukur, tidak beriman, maka itulah malapetaka yang akan menimpa mereka, sebagaimana Allah beritakan, yaitu tentang kaum Saba. Disinilah makna pelajaran berharga dari sebab-sebab kehancuran, kebinasaan
umat terdahulu, termasuk Allah sebutkan dalam Al-Quran tadi tentang kisah kaum Sabah. Karena tidak pandai bersyukur, tidak beriman kepada Allah Jalla Jalaluh. Terus apa yang kemudian kita ingin banggakan? Apakah hanya kuantitas semata, penduduknya muslimin terbesar, tetapi pada hakikatnya mereka justru jauh dari syukur kepada Allah, dan justru mereka melanggar norma-norma, aturan-aturan Allah, sehingga mereka tidak mentauhidkan Allah, mereka tidak menjalankan syariat Rasulullah SAW. Justru kemudian mereka sebaliknya membuat kerusakan di muka bumi ini. Jadi di antara sebab-sebab kaum yang dahulu, umat dahulu dibinasakan oleh Allah, kenapa? Mereka kufur nikmat. Kemudian di antara sebab pula, ini yang perlu dipahami, penting, kebinasaan yang Allah Tabaraka Ta'ala balasi kepada kaum terdahulu karena sebab mereka menyelisihi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah sebutkan kisah kaum Ad. Kaum Ad. Kaum Ad ini kaumnya Nabi Hud. Nah, jadi ada kaum-kaum yang dahulu di mana Allah sebutkan dalam surah Hud ayat 59 dan 60. Wa tilka 'ad jahadu bi ayati rabbihim wa 'asaw rusulahu wattaba'u amra kulli jabbarin 'anid. Wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'nah wa yawmal qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Wa tilka 'ad, dan demikianlah tentang kisah kaum Ad, yaitu sebuah kaum generasi. Di tengah-tengah kaum ini Allah utus seorang rasul bernama Nabi Rasul Hud. Ya, jahadu bi ayati rabbihim, mereka adalah juhud, mengingkari bi ayati rabbihim, tanda-tanda kekuasaan Rabb mereka. Di sini disebutkan tentang jahadu bi ayati rabbihim. Ada ayat-ayat Allah itu yang bersifat ayat-ayat kauniyah, ada pula disebutkan ayat-ayat syar'iyyah. Artinya ayat-ayat tanda kekuasaan Allah yang Allah bentangkan berupa makhluknya yang ada. Dan itu bisa menjadi sebab-sebab seorang beriman. Beriman tentang keberadaan Rabbnya. Maka sampai Allah sebutkan wa fil ardi ayatul lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan apa yang ada pada dirimu sendiri, seluruh dirimu, tubuhmu, ada tanda-tanda kebesaran Allah. Atau di muka bumi ini ada tanda-tanda kebesaran Allah. Wa fi anfusikum, termasuk apa yang ada pada diri kalian. Maka kenapa engkau tidak memperhatikan? Kenapa engkau tidak artinya melihat, mengambil menjadi ilmu, ya, menggunakan basirah kalian. Jadi seperti itu. Justru kalian berpaling. Jadi mereka demikian. Jahadu bi ayati rabbihim. Dan ayat-ayat yang disebut syar'iyyah tadi, ya sebagaimana syariat Allah. Ya, Allah turunkan kitab kepada mereka. Wa asaw rusulah. Nah ini. Dan mereka mendurhakai rasul-rasul Allah. Nih, mereka jahadu bi ayati rabbihim, dan mereka apa? Wa asaw rusulah. Satu sebabnya apa? Mereka mengingkari tanda-tanda kekuasaan Allah, dan yang kedua apa? Mereka durhaka kepada para rasul Allah. Wattaba'u amra kulli jabbarin anid. Maka hati-hati.
justru mereka kaum Ad menuruti, mengikuti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran. Jadi ketaatan mereka kepada apa? Perintah penguasa, sementara yang menyelisih apa? Kebenaran. Pemerintah yang diktator, yang mereka melanggar kebenaran, maka dalam posisi seperti ini, ya kita tidak boleh kalau taat terhadap sebuah kemaksiatan kepada Allah, jelas itu tidak boleh. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, innamat ta'a fil ma'ruf la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Hanya saja ketaatan itu dalam perkara apa yang di atas kebenaran, di atas perkara yang ma'ruf, dan tidaklah ketaatan itu karena sesuatu yang bermaksiat kepada Allah. Artinya, jika kita hidup di sebuah negara, sebuah negeri, di sana ada pemimpin, maka kita mentaati itu perintah Allah Taala. Selama itu bukan ketaatan dalam bentuk maksiat kepada Allah. Adapun seandainya pemerintah itu memerintahkan kita melakukan kemaksiatan, kita tidak taat. Bukan berarti kemudian kita mematahkan tongkat atau kita mengkudeta, memberontak. Tidak. Bukan itu maknanya. Ya, hanya saja disebutkan apa? Innamat ta'ah bil ma'ruf. Adapun kalau kemudian pemimpin kalian itu menyelisih sebuah kebenaran, berarti kan melakukan sebuah kemungkaran. Di situ syariat pun memberikan batasan-batasan, ya kan? Yang paling akhir, jikalau kemudian kita tidak bisa memberi nasihat, ya kan? Maka apa? Maka kita ingkari dengan hati kita. Kan Rasul mengatakan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi. Fa illam yastati' fa bilisani, fa illam yastati' fa biqalbi, wa dzalika at'abul iman. Barang siapa yang kalian melihat sebuah kemungkaran, terlebih ini kemungkaran pemimpin, hati-hati. Jangan sampai mengiringi kemungkaran menimbulkan kemungkaran lebih dahsyat. Dijalankan apa tidak? Ya tidak. Sama. Mungkin di tetangga antum, mungkin ada sahib antum, tidak mesti kemungkaran langsung main sikat. Memang kemungkaran itu tugas kita atau apa? Izalatuha. Tapi antum itu termasuk menjadi orang yang memiliki kuasa atau tidak? Nah, kalau antum mestinya mungkin difahami kemungkaran itu dengan biadih tangan, main gablok begitu, ya rusak nanti urusannya. Sehingga di negeri ini ada model-model seperti itu. Seakan-akan apa? Ya, mereka memposisikan seakan-akan sebagai apa? Ulil amri. Ada apa enggak? Ya ada, itu yang terjadi. Ya, sehingga makin main hakim sendiri. Kan? Sementara di kita ada aparat. Ya apa tidak? Nah, iya, tugasnya mereka. Ya kan? Jadi orang mencuri, bukan kita yang nangkep, main gebuk. Nah, kan tak begitu. Nah, jadi seperti itu. Barakallahu fiikum. Jadi kaum Ad ini mereka mengikuti penguasa yang sewenang-wenang lagi menentang kebenaran, itu sebabnya. Dan jangan kemudian antum menyimpulkan di model-model Murji'ah atau pemahaman Irja. Sudah jelas-jelas pemimpinnya zalim, masih ditaati. Nah, salah memahami yang seperti itu. Ya kan? Kita tetap diperintahkan isma' wa ati, dengar dan taati. Walaupun apa? Mereka memukul punggung-punggung kalian, mereka mengambil harta-harta kalian. Baik kalian itu taat dalam keadaan kalian senang atau tidak senang. Ya kan? Baik dalam keadaan apa? Suka ataupun benci. Jadi begitu ketaatan. Jadi enggak ada ketaatan kalau cocok sama saya, aku taat. Kalau enggak cocok, sikat. Nah, enggak begitu. Ya, ini bentuk seperti itu. Barakallahu fiikum. Jadi ketaatan
Dan untuk dijadikan pemimpin kan itu ditaati. Lah kalau pemimpinnya nggak ditaati terus gimana? Pemimpinnya tidak ditaati. Apa yang terjadi di negeri ini? Ya. Jadi sama dengan berarti kita ngikuti sunnahnya orang-orang kafir. Pokoknya kalau sudah bukan partai yang menang, ya udah pasti heboh, pasti demo. Kan tidak begitu caranya. Terus sampai kapan negeri ini baldatun thayyibah walaupun ghafur. Nah, jadi barakallahu fikum. Jadi kita ini ranah kita mentaati, dan sampai andai kata pemimpin itu jelas-jelas ada hujah di mana tatkala mereka itu kafir atau disebut kufrun bawahan, itu pun masih ada tahapan-tahapan disebut oleh para ulama. Wah, karena pemimpinku sudah kafir. Nah, itu pun bukan karena dzan loh ya. Bukan karena sangkaan. Betul-betul setelah menyatakan kekufuran dia dengan lisannya, dengan perbuatannya dan yang lainnya. Itu pun ada hujah burhan di sisi Allah, itu pun harus dipertanyakan. Tanya dulu kepada ulama, kemudian kita punya kekuatan atau tidak, kemudian kita bisa menggantikan pemimpin lebih baik atau tidak, itu termasuk. Begitu aturan kalau itu ditaati di dalam aturan-aturan Islam seperti itu. Ya kalau enggak, ya saya nggak tahu, negeri ini nggak akan pernah aman. Ya, jadi manusia bebas, lebih-lebih di zaman-zaman kita, dan tentu kita mohon kepada Allah Taala semoga Allah selamatkan kita sebagaimana Allah kisahkan kaum Ad tadi. Kenapa? Mengikuti tetapi dalam penguasa yang sewenang-wenang menentang kebenaran, dan itu keadaan mereka. Adapun kita tadi kita taat ma'ruf. Seperti apa misal pemerintahan kita dalam hal ini hari ini, ya, karena tersebarnya wabah, ya baru new normal. Pertimbangannya demikian, sehingga tetap dilakukan namanya protap COVID. Ya kita ikuti. Pertanyaannya, ma'ruf atau mungkar? Coba jawab hati nurani antum. Ma'ruf atau mungkar? Aduh, enggak enak kalau aku pakai masker sesak. Lah ente. Tapi yang jelas yaitu ma'ruf. Ya kan? Jadi seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Sama pemerintah kita dalam hal ini misalkan khusus polisi, kemudian di sana ada rambu-rambu, kita sudah kenal, ya kan? Ada merah, kuning, hijau, diatur. Saya mau tanya, mungkar atau ma'ruf? Ma'ruf, ya kan? Ya, iya, coba aja. Kalau lampu mati, kredit atau tidak? Semua orang maunya minta nomor 1, ya kan? Pokoknya duluan. Nah, semua minta duluan, ya siapa yang mau di belakang? Nah, begitu yang terjadi. Itu hanya contoh waqi'iyah, real. Nah, itu salah satunya. Jadi tidak ada. Nah, jangan kemudian dia mengatakan apa itu rambu-rambu. Tidak ada dalam Islam. Mana Qur'annya? Mana sunnahnya? La haula wala quwwata illa billah. Jadi seperti itu. Jadi kadang-kadang bahwa pemerintah itu mengatur sebuah aturan, ya mengambil, karena itu adalah min bab masalih. Karena dalam syariat atau dalam agama ini tujuan adalah apa? Maqasidus syar'. Tujuan syariat itu apa? Kemaslahatan umat. Nah, kemudian berikutnya disebutkan wa utbi'u fi hadhihi dunya la'nah. Dan mereka selalu diikuti dengan kutukan di dunia ini, subhanallah. Itu keadaan mereka kaum Ad. Wa yaumul qiyamah, terlebih nanti di yaumul qiyamah, di dunia ini dikutuk terus sama Allah, jauh dari rahmat Allah tabaraka wa taala. Terus apa? Kalau hidup mungkin berkelimpang dengan banyak materi, tapi sementara adalah laknat Allah, terlebih di yaumul qiyamah. Kemudian ala inna 'adan kafaru rabbahum. Dan ingatlah, sesungguhnya kaum Ad itu kafir kepada mereka. Ala bu'dan li'adin qaumi Hud. Ingatlah binasalah kaum Ad, yaitu kaum Hud itu. Adapun untuk kita umat Rasulullah SAW diingatkan dalam Al-Quran.
Jangan menganggap enteng kalau orang itu tidak mentaati Rasulullah, bahkan mengingkari Rasulullah SAW atau menyelisih perintah Rasulullah. Allah berfirman di dalam Al-Quran pada surah An-Nur ayat 63. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Maka hendaklah orang yang menyelisih perintah Rasulullah takut akan ditimpa cobaan, musibah, atau nanti ditimpa adab yang amat pedih. Artinya apa? Sebab seseorang menyelisih daripada perintah Rasulullah SAW di dunia pun akan celaka, terlebih nanti di akhirat. Nah, banyak. Salah satunya pelajaran juga penting buat kita peristiwa Ghazwul Uhud. Perang Uhud adalah perang yang kedua setelah perang Badar. Allah sebutkan dalam surat Ali Imran panjang. Dalam perang Badar jumlah muslimin sangat kecil dengan persenjataan yang sangat minim. Allah menangkan karena apa? Masih murni, ya, dan ketaatan kepada Rasulullah SAW masih dalam posisi demikian, dan belum ada yang namanya fitnah dunia, belum begitu besar. Adapun dalam peristiwa perang Uhud jumlah muslimin besar dan awalnya dalam keadaan kemenangan. Hanya saja pasukan yang berjumlah 50 yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW di tempat yang tinggi namanya Jabal Rammah di daerah Uhud, mereka terlena dan terkesima dengan ghanimah. Apa lagi? Dunia. Sehingga diingatkan oleh komandannya pun sudah dia ingat, bahkan dia berpikir dengan logika dia, tidak mungkin mereka akan bisa mengalahkan kita. Bayangkan, kita jangan meremehkan, jangan menganggap enteng, jangan merasa kita ini jumlahnya banyak. Nih, itulah yang terjadi sampai Rasulullah SAW pun, subhanallah, dan benar-benar dalam keadaan kekalahan di waktu itu. Dan ujian yang besar di waktu itu, ya kan? Maka sebab apa tadi? Lupa dengan pesan, dengan perintah Rasulullah SAW. Apa diantaranya? Wahai pasukan pemanah, tetaplah engkau di tempatmu. Apakah kami pun menang? Apakah kami nanti akan kalah? Tetap pada tempatmu. Coba. Inilah dunia. Inilah karena apa? Seseorang itu menyelisih dan bahkan mereka melanggar daripada perintah syariat, perintah Rasulullah SAW, semua karena terfitnah dengan sebab-sebab kemenangan dunia dan sebagainya. Makanya apa? Di dunia sudah demikian, lebih-lebih nanti. Cuma barakallahu fikum bedanya karena di tengah-tengah itu masih ada Rasulullah SAW dan manusia-manusia yang mulia, sehingga kebaikan-kebaikan mereka tentu mulia dan diampuni Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Untuk pembahasan fikih Aid terutama kita pada kesempatan hari ini, dan insyaallah malam ini kita masuk tanggal 2 Dzulhijjah, dan di 10 hari terutama tanggal 1 sampai tanggal 9, maka bagaimana mulianya amalan-amalan saleh. Di antaranya bagi yang memiliki kesehatan, kesempatan yang besar bisa untuk berpuasa. Ya, kalaupun tidak, maka dia bisa khususkan atau artinya apa? Memprioritaskan untuk puasa yang pada Yaumul Arafah. Tanggal 9 Dzulhijjah. Kalau kita nggak bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 8 karena kita mungkin sugul kerja, ya kan? Dan sebagainya. Ya, karena kondisi puasa itu orang beda biasanya kan. Nah, jadi seperti itu, jangan sampai kewajiban terbengkelai gara-gara juga kita apa melakukan sunnah. Ya salah, kebalik-balik namanya. Termasuk talbis iblis. Ya, jadi memenangkan sunnah, menyalahkan yang wajib dalam arti hukum.
Tapi ini motivasi itu amalan yang mulia. Maka Yaumul Arafah itu ditekankan. Taib. Nah, kemudian amalan-amalan soleh masih banyak lagi, termasuk zikir, termasuk baca Al-Quran, termasuk salat, termasuk birrul walidain, husnul jiwar, silaturrahim, ya banyak. Nah, kemudian di antara yang disebutkan yaitu bab tentang salah satu zikir. Iya. Zikir itu salah satunya apa? Kalimat takbir, Allahu Akbar. Atau kalimat takbir yang sebagaimana ma'ruf buat kita, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Maka disebutkan dalam kitab Syarhul Mumti', Syekh Ibnu Utsaimin menyebutkan dari matan yang disebutkan di sana, disunnahkan takbir mutlak, kemudian takbir muqayyad. Jadi di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah ini, maka ada disunnahkan membaca takbir. Disebut ada takbir mutlak dan ada pula takbir yang muqayyad. Disebut dengan takbir mutlak, huwa alladhi la yataqayyad bi syai'in fayusannu da'iman fi as-sabahi wal masa'i inda as-salah wa qabla as-salah wa ba'daha wa fi kulli waqtin. Sehingga disunahkan apa tadi? Takbir mutlak. Apa itu mutlak? Yaitu takbir atau sesuatu amalan yang tidak terikat dengan sesuatu, sehingga disunahkan terus menerus. Bisa takbir di waktu pagi, bisa takbir di waktu sore, ya, tatkala dia sholat, artinya sebelum sholat atau setelah ya ini ketika setelah sholat atau sebelum sholat, ya, menuju sholat, sebelum sholat, setelah sholat, wa fi kulli waqtin, kapanpun, dimanapun. Adapun kalau takbir muqayyad adalah alladzi yataqayyadu bi adbaris salawat, yang terikat waktunya setelah sholat 5 waktu. Ya, jadi seperti itu. Kemudian yang tentang takbir muqayyad disebutkan secara detail di sini. Fatakbiru bi i'tibari taqyid wal itlaq. Tentang takbir yang digambarkan adalah terikat, disebut muqayyad, atau yang mutlak tidak terikat, maka disebutkan ada ma fihi takbir mutlak faqat. Ada di dalamnya takbir mutlak saja. Ada pula takbir muqayyad saja. Ada pula yang menyebutkan mengumpulkan antara dua takbir muqayyad dan mutlak. Dirinci, kalau itu disebut takbir mutlak yang tidak terikat itu, terutama kalau kemudian ini disandarkan kepada Aid, terutama Aidul Fitri, yaitu ya Aidul Fitri. Jadi waktu Aidul Fitri, kalau sunnahnya takbir Idul Fitri itu maka disebut dengan mutlak. Diawali yang sunnah itu adalah ba'da salatis subuh menuju berjalan ke tanah lapang. Adapun Idul Adha adalah di 10 hari. Ya, 10 hari sampai berhentinya imam dari khutbah. Nah, ada kemudian rincian lagi muqayyad dari salat zuhur tanggal 10 sampai asar akhir ayyam tasyrik. Jadi seperti itu. Kemudian was-sahihu fi hadhil mas'alah an takbir mutlaq fi Idul Adha. Nah, adapun takbir mutlak dalam Idul Adha dari
berhentinya atau artinya tenggelamnya matahari di akhir hari ayyamut tasyrik, itu akhirnya. Artinya di awal, dari awal sampai begitu. Itu namanya mutlaknya begitu. Jadi dari tanggal 1 sampai akhir tasyrik. Jadi seperti itu. Ya. Nah, adapun kemudian yang dimaksudkan muqayyad, mutlaq wa muqayyad min fajr yaumi arafah ila ghurubi syams min akhir yaumi ayyami tasyrik. Artinya yang kalau habis sholat, ya, dan itu digabungkan juga disebut mutlak, juga muqayyad dari apa? Fajar subuh Arafah tanggal 9. Jadi kita puasa Arafah, habis subuh kita takbir. Dan itu yang biasa habis sholat fardu sampai akhir ayyam tasyrik dengan dalil ayat wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya, prinsipnya bahwa jikalau kita ingin takbir mutlak, maka mulailah takbir kita dari tanggal 1 sampai nanti. Adapun kemudian kalau yang muqayyad itu memang terikat habis sholat. Atau kalau mutlak itu kapan saja, tidak mesti habis sholat. Ya, tapi waktunya dari awal tanggal 1 sampai akhir ayyamut tasyrik. Adapun kalau yang muqayyad itu memang yang terkait dengan hanya habis sholat, tapi pun tidak disunnahkan untuk bareng-bareng, tetap pribadi. Tapi habis sholat, karena kan terikat dengan itu. Ya, itu dimulai dari apa tadi? Habis subuh, yaum Arafah sampai akhir ayyamut tasyrik atau sholat asar. Nah, itu yang diperbanyak. Jadi sehingga kita takbir, kita mau ke kantor sambil naik sepeda motor, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu kalau kalimat 2, tapi kemudian disebut muslimin, mengapa kemudian diganjilkan? Kalau yang 2 itu maka genap, adapun yang ganjil 3 juga nggak ada masalah. Ya, nah, wallahu alam. Jadi itu sehingga kita bisa untuk memulai takbir di samping yang lainnya, dan itu dipersilahkan kapanpun. Bagaimana hukumnya jika kita berkorban tapi orang lain yang membayari dan korbannya atas nama kita? Apakah juga kita terkena hukum larangan potong rambut dan kuku? Jadi ada orang baik sama kita, ya, ngasih fulus untuk korban. Ya, yang seperti ini ya rezeki saja ini. Ya, itu rezeki aja. Kasih fulus dan yang lain untuk korban, ya kita niat untuk korban. Ya kita berarti kalau uang itu kasih kita memang diniatkan memang untuk kita, ya kita berarti yang disebut mudhahhi, orang yang berkorban. Ya. Nah, jadi seperti itu. Adapun mestinya orang yang ngasih dia sudah korban dulu benda. Tapi kalau kemudian dia sudah korban dan kemudian dia ngasih temannya mungkin karena dia baik, khair, sahibul fulus, anak ngasih fulus ente, ya, beli kambing untuk korban, ya masya Allah berarti dia yang korban. Ya, di samping dia sendiri yang ngasih tadi sudah korban, berarti dan amanahnya begitu, syaratnya begitu, anak kasih fulus ente untuk korban, kan begitu, berarti kita yang korban. Ya, jangan sampai dibelokkan yang lain. Kalau memang seperti itu persyaratannya atau akadnya. Jadi berarti kita yang menjadi disebut orang yang berkorban, berarti kita terkena larangan sebagaimana hadis Rasulullah SAW dari Ummu Salamah itu. Ya, apabila sudah masuk 10 hari dan salah seorang kalian itu niat korban, maka jangan sekali-kali dia memotong, mencukur rambutnya semua rambut, kemudian kulitnya, di samping pula potong kukunya sedikit pun. Orang yang korban loh ya, bukan binatangnya. Kalau binatangnya bahkan boleh dirapikan, ya dipotong, nggak apa-apa. Tapi kalau orang yang berkorban tidak boleh. Kenapa? Karena kesempurnaan daripada korban tersebut. Bahkan ulama ada mengatakan apa? Seakan-akan dikiaskan orang yang lagi muhrimah, orang yang lagi berpakaian ihram. Seakan-akan, tapi ada yang seperti itu. Pada intinya tidak demikian.
Wallahu a'lam, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.